Oke, siap. Pembicaranya sudah hadir. Baik, Bapak Ibu. Sebelum kita mulai webinar, mohon untuk mengikuti aturan mainnya dalam webinar pada siang hari ini ya. Jadi hari ini webinar kita gratis atau free dan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu harus follow IG atau Instagram JIH Academy. Bisa dicek @JIH Academy dan @pulang by JIH Academy. Silahkan di follow masing-masing. Saya ulangi, silahkan follow Instagram kami di @JIH Academy, Academy ya pakai C, dan @Tiwulang by JIH Academy. Jadi kami adalah lembaga training yang terpusat di Yogyakarta. Kami adalah lembaga training yang sebenarnya sister company dengan Rumah Sakit JIH begitu. Untuk segala training yang bersifat ber-SKP Kemenkes itu dikelola oleh JIH Academy. Sedangkan untuk training yang di luar SKP Kemenkes dikelola oleh Piwulang by JIH Academy begitu ya kurang lebih ya Bapak Ibu ya. Kami juga eh, bisa didatangkan nih misalnya Bapak Ibu di Kalimantan atau Maluku atau Sumatera atau Sulawesi ingin menghadirkan kami ke tempat masing-masing untuk in-house training kami juga siap gitu ya. Baik, Mbak Dwinur. Silakan. Oke, baik. Bagi yang nih mohon di verif. Kita akan layani satu-satu ya. Kita akan lihat dulu, cek satu-satu apakah memang sudah follow JIH Academy atau belum. Nanti kalau udah akan di verif oleh admin kami. Kemudian untuk absensi silahkan ditunggu karena kita akan share di nanti akhir acara, Bapak Ibu. Oke, silakan Mbak Dwinur bisa dimulai, Mbak. Baik, terima kasih Mbak Yeni. Selamat siang teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelumnya ada yang share screen boleh di close dulu. Dari admin boleh nih. Saya dibantu ini ada yang share screen apa ini. Karena saya nggak bisa share materi Mbak Yeni. Ini belum di close. Mungkin untuk sebelum kita mulai materi, saya ingin sekedar menyampaikan saja teman-teman, mungkin untuk materi kita sudah tidak asing lagi ya terkait dengan manajemen code blue begitu. Jadi nanti kita akan sharing saja mungkin dari yang teman-teman sudah aplikasikan, apakah ada perbedaan atau justru lebih maju untuk pelaksanaannya, boleh kita sharing bersama nanti. Eh, Mohon maaf Mbak Yeni, mungkin yang share ini bisa di close dulu enggak ya Mbak? Atas nama Mbak Evi Nur. Gimana sih? Ya, aduh, gimana ini? Mohon maaf Mbak, bisa di stop untuk share screen-nya? Enggak ini, karena tampil di layar utama. Nah, sih, keluar dulu ya.
di stop share gitu atas bisa. Oke, sudah ya. Izin Mbak Yeni saya share dari terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat untuk materi saya? Baik, mungkin kita mulai saja untuk tema yang pertama. Kali ini kita ada dua tema mengenai manajemen Kodblu dan EWS. Saya izin mendahului untuk menyampaikan terlebih dahulu manajemen Kodblu di rumah sakit. Sebelumnya izin perkenalan, karena tak kenal maka tak sayang, begitu ya. Kalau sudah saya nggak mau pulang nanti ya. Nama saya Dinuriati, saya bekerja di Rumah Sakit JIH untuk saat ini kemudian amannya sebagai spesialis di pediatric services, tapi juga termasuk dalam tim Kodlu Rumah Sakit JIH di bagian diklat. Mungkin bisa dibaca, jadi panggil saya Dinur saja ya agar lebih mudah. Nah, tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini ketiga konsep utama yaitu memahami konsep manajemen Kodblu di rumah sakit. Kemudian yang kedua memahami komponen dari tim Kodblu di dalam rumah sakit serta bagaimana mampu melakukan aktivasi Kodblu di rumah sakit. Terkait dengan Kodblu sendiri mungkin teman-teman sudah paham ya mengenai definisinya gitu ya. Untuk Kodblu sendiri adalah suatu sistem aktivasi untuk kondisi darurat untuk pasien yang membutuhkan pertolongan dan penanganan medis sesegera mungkin seperti pada kasus pasien mengalami henti jantung. Tetapi di dalam sebuah aplikasi, Kodbus sendiri bisa juga digunakan pada pasien-pasien yang mengalami kondisi kritis, tidak hanya waktu henti jantung. Nanti namanya juga bisa disebut dengan TRC atau tim reaksi cepat. Kemudian definisi yang kedua, penerapan sistem ini sangat krusial dalam penyelamatan nyawa pasien karena hubungannya adalah dengan time atau waktu di mana respon time dari tim Kolbri ini datang ke lokasi sangat mempengaruhi dari bagaimana keberhasilan penanganan pada pasien-pasien yang mengalami gawatan. Nah, untuk aktivasi Kodbri sendiri yang akan kita lakukan oleh yang pertama kali menekan pasien dalam kondisi kritis atau henti jantung. Biasanya kita sebut dengan petugas primer, yang mana petugas primer ini sebelum melakukan aktivasi Kodbu harus memberikan pertolongan terlebih dahulu. Dan mungkin teman-teman juga harus memahami Kodbu ini bisa terjadi di mana saja, karena kondisi di rumah sakit kan areanya luas gitu ya. Dari pintu masuk, kemudian sampai ke parkir, kemudian masuk ke poliklinik, rawat inap, semuanya bisa memungkinkan akan terjadi aktivasi Kodbu. Jadi siapapun yang ada di lingkungan rumah sakit sebenarnya memahami dari sistem aktivasi Kodbu tersebut. Nah, siapakah tim Kopdi yang dimaksud tadi, yang dipanggil tadi? Di sini ada sebuah tim yang terdiri dari tim medis yang siap dipanggil untuk melakukan penata laksanaan pasien yang mengalami kondisi kritis akut atau henti jantung di rumah sakit. Artinya, tim Kopdi ini adalah lanjutan dari tim primer tadi yang dipanggil oleh penolong pertama. Nah, tim medis yang harus segera merespon untuk memberikan pertolongan bantuan hidup dengan CPR atau kompresi dada dan bantuan nafas ini harus sesuai dengan panduan AHA kalau di rumah sakit kami yaitu American Heart Association. Masih di-upgrade ilmunya itu tahun 2020. Nanti kita lihat apakah 2025 ini ada perubahan terkait dengan AHA atau tidak. Fungsinya adalah agar mengembalikan dan mempertahankan fungsi vital dari organ-organ tubuh pasien. Jadi memang adalah beberapa orang itu ya isinya dari Kodbu ini. Nah, untuk komponennya sendiri, sistem Kodbu ini ada beberapa yang harus kita terapkan. Yang pertama tentu saja SDM-nya. Siapa yang akan ditunjuk sebagai SDM di Kodbu. Kemudian kita juga harus memikirkan sistem komunikasi dan koordinasi dalam aktivasi Kodbu tersebut. Dan jangan lupa pula dari beberapa komponen tadi, sarana dan prasarana harus kita siapkan sesuai dengan kebutuhan. Dan yang terakhir adalah transportasi. Artinya transportasi ini nanti tujukan apabila kondisi pasien henti jantung atau henti nafas berhasil survive, harus kita pikirkan bagaimana caranya membawa pasien tersebut untuk masuk ke ruang intensive care atau ICU. Nanti kita kupas satu-satu untuk 4 komponen ini.
Nah, komponen SDM sendiri ini standarnya terdiri dari 3 sampai 5 orang, terdiri dari perawat dan dokter. Nah, kemampuannya tentu saja kita harus memikirkan kompetensinya karena ini ada penanganan pada pasien gawat. Paling tidak untuk seorang perawat yang menjadi tim Kodlu harus mempunyai kemampuan basic life support atau BLS atau BTCLS. Kemudian untuk teman-teman dokter yang terlibat dalam tim Kodlu harus mempunyai minimal kemampuannya ada ACLS yaitu Advanced Cardiac Life Support karena nanti tim Kodlu akan memberikan bantuan hidup lanjut yang akan melibatkan dari teman-teman satu timnya, bukan hanya bantuan hidup dasar karena tim Kodlu ini lebih advance daripada penolong primer. Nah, komponen tim Kodlu dan peranannya nanti dari 3 sampai 5 orang akan kita bagi menjadi 5 tugas. Yang pertama tim leader nanti bisa dipegang oleh seorang dokter. Nah, nanti silakan dari teman-teman yang ada di sini apakah tim dokter tadi purna tugas, purna waktu atau memang include dalam shift jaga. Satu orang yang ditunjuk dalam satu shift. Kemudian perawat dibagi 4. Yang pertama yaitu RW dan breathing. Nanti akan menguasai bagian jalan nafas. Kemudian yang ketiga adalah kompresor. Dia adalah bagian yang melakukan resusitasi jantung. Kemudian yang keempat ada circulation. Ini adalah sebagai orang yang bertugas dalam memberikan terapi. Dan yang terakhir adalah documentation. Karena penting sekali dalam penanganan tim Code Blue, dokumentasi harus tertulis dengan baik. Nah, peran tim leader sendiri di sini ini harus bisa menonton segera di lingkungan kejadian dan harus segera meninjau catatan medis sebelumnya dan peran leader di sini memimpin jalannya resusitasi. Jadi untuk tim ini menentukan apakah keberhasilan dari penanganan tim waktu ini nanti akan seperti apa. Karena dia akan mengatur peran anggota timnya yang 4 orang tadi. Siapa yang akan menjadi kompresor, siapa yang akan menjadi ventilator, siapa yang menjadi suplator dan dokumentasi. Nah, peran tim leader yang utama di sini karena tim leader ini tidak pegang pasien secara langsung, tapi juga mempunyai kewajiban melakukan defibrilasi atau kardioversi. Maka itu alasannya kenapa tim leader kita utamakan sebagai teman-teman dokter karena yang bersangkutan sudah mempunyai kemampuan ACLS. Kita lanjutkan. Untuk yang kedua, yaitu sebagai PJRW, penanggung jawab RW dan breathing. Untuk PJRW dan breathing ini bertugas untuk mempertahankan kepatenan jalan nafas. Artinya, selama dalam proses penanganan tim Kodlu, dia tidak boleh berpindah tempat, karena dia akan mempertahankan patensi jalan nafas. Selain mempertahankan patensi jalan nafas, juga bertugas memberikan oksigen, baik secara manual maupun dengan bantuan alat. Di sini bisa kita lihat untuk bantuan nafas manual bisa menggunakan backfill mask atau BVM gitu ya. Tapi kalau dalam rumah sakit kita seringnya nyebutnya ambilkan bagging, padahal itu sebuah merek. Tapi ya nanti disepakati saja di rumah sakit teman-teman mau seperti apa agar tidak terjadi miskomunikasi dalam pengambilan alat. Kemudian tugas yang ketiga adalah melakukan auskultasi suara nafas. Jadi setiap melakukan evaluasi dilakukan oleh PJ, RW, dan breathing. Dan kemudian yang terakhir tugasnya adalah melakukan intubasi endotrakeal dalam pemasangan ETT apabila diindikasikan pasien yang dilakukan BHL tadi memerlukan dipasang endotrakeal tube. Kita lanjutkan untuk kompresor, tugas yang ketiga dari tim perawat ini ya, yaitu melakukan kompresi sesuai panduan AHA dengan memastikan high quality CPR pada pasien. Nah, di sini teman-teman kompresor harus bisa memastikan kompresi yang diberikan itu sesuai atau belum. Apakah kecepatannya sudah sesuai kalau pada pasien dewasa 100 sampai 120 kali per menit. Kemudian kedalamannya apakah sudah sesuai 5 sampai 6 cm. Harus memastikan full request atau mengembang dengan sempurna dan diharapkan minimal interruption benar-benar dijalankan pada tim kompresor gitu. Nah, di sini pemahaman mengenai EKG juga diperlukan. Walaupun dalam nanti pelaksanaannya untuk mengevaluasi gambaran EKG itu dilakukan oleh tim leader. Nah, untuk kompresor sendiri ini nanti kalau sendirian bisa digantikan oleh tim primer yang tadi menemukan korban henti jantung pertama kali agar tujuannya mengurangi kelelahan dari penolong dan juga memaksimalkan CPR pada pasien. Untuk standarnya memang kalau di itu pergantiannya bisa saat evaluasi, artinya setiap 2 menit evaluasi berganti posisi dengan
penolong primer. Selanjutnya untuk PJ circulation ini tugasnya dia harus paling banyak di sini. Paling banyak artinya dia yang paling sibuk ya teman-teman ya. Jadi yang pertama menemukan korban apabila kejadiannya di ruang rawat inap yang VVIP misalnya. VIP itu kan dipastikan bahwa kasurnya empuk begitu ya. Nah, nanti circulation ini terus memasang papan resusitasi. Jadi harapannya pasien yang mengalami henti jantung berada di posisi yang benar-benar rata dan keras. Setelah itu juga berfungsi untuk memeriksa nadi pasien, memastikan apakah si pasien yang henti jantung sudah ada nadi lagi atau belum, atau justru belum ada nadi ya, tugas dari circulation. Kemudian jika memang sudah datang alat tadi yang sudah dibawa, harus memasang lead monitor. Jadi si tim circulation ini memasang monitor, kemudian mengevaluasi EKG dan jangan lupa untuk saat ini kita standarnya juga harus segera memasang pulse oximetry untuk mengevaluasi saturasi dari pasien. Nah, setelah semuanya terpasang dengan baik, saat proses resusitasi, leader meminta untuk dipasang akses intravena. Itu tugas dari PJ circulation, artinya dia harus memasang juga infus begitu ya. Jadi harus menyiapkan cairannya, kemudian IV-nya, kemudian alatnya, apakah perlu dengan transfusi set atau infus set itu harus dilakukan oleh PJ circulation. Dan jangan lupa saat melakukan pemasangan akses intravena juga nanti bisa disertai dengan pengambilan sampel darah. Karena harapannya nanti kalau pasien-pasien itu kembali ROSC, kita bisa segera melakukan pemeriksaan selanjutnya. Selain itu, karena tugasnya sirkulasi paling banyak, harus menguasai obat-obatan. Apa saja yang dilakukan saat proses resusitasi? Nah, obat pokok utama yaitu jenisnya ada adrenalin gitu ya. Jadi kalau misalnya pasien masih asistol, harus masuk apa? Walaupun nanti leader yang memerintahkan, tapi circulation harus paham betul obat apa yang disiapkan. Kemudian sulfas atropin harus mengenal betul mana obatnya, dosisnya seperti apa. Kemudian amiodaron, mengenal apakah kapan amiodaron diberikan. Jadi kan kalau dalam posisi resusitasi, kondisi gawat itu kan kadang bingung gitu ya. Kadang leader, aduh ini seperti apa ini mau saya berikan. Sirkulasi boleh mengingatkan leader. Oh ini habis ini masuk amiodaron. Oh habis ini masuk adrenalin itu boleh. Jadi di sini fungsinya circulation juga mengingatkan leader. Kemudian juga menyiapkan alat defibrilator atau kardioversi. Dari tadi dipasang monitor, jika memang monitornya sekalian fungsi sebagai defibrilator, menyiapkan berapa energi yang harus diberikan kepada korban henti jantung. Nah, nanti yang memberikan siapa? Yang memberikan adalah leadernya. Baik, kita lanjutkan untuk PJ dokumentasi sendiri. Tugasnya juga untuk mengidentifikasi pasien dan penyakitnya. Artinya untuk PJ dokumentasi harus memperoleh rekam medis jika memang kejadiannya ada di rawat inap. Kemudian menanyakan tadi seperti apa kejadiannya sebelum henti jantung. Itu tugas dari dokumentasi. Kemudian saat proses resusitasi, dari PJ dokumentasi ini harus mencatat secara runtut kondisi dan tanda vital pasien dari nadi, respirasinya, kemudian suhunya, kemudian saturasi, itu tercatat dengan baik. Dan siklus dari resusitasi juga dicatat secara runtut. Jadi apa saja ini yang dilakukan saat resusitasi? Misalnya kondisinya memang ini adalah shockable, indikasi dengan defib, maka harus dituliskan dengan algoritma defibrilasi. Tapi tidak shockable, hanya butuh resusitasi dengan kompresi dan obat juga harus tercatat dengan baik. Ini tujuannya adalah apabila nanti tim leader dalam tengah-tengah resusitasi mengalami blocking ya, kadang bingung nih, ini sudah masuk epi belum ya? Dokumentasi melihat catatannya, oh sudah baru saja masuk epinefrin. Berarti ini siklus yang berikutnya adalah kosong, tidak memakai obat, misalnya seperti itu. Ini adalah tugas PJ dokumentasi. Nah, setelah melakukan dokumentasi semuanya, kemudian tim dokumentasi ini melaporkan kepada tim leader. Misalnya setelah diperintah untuk memberikan epinefrin, harus melaporkan epinefrin sudah masuk. Habis ini siklus apa disampaikan. Yang terakhir, apabila sudah selesai proses resusitasi, maka PJ dokumentasi harus membuat laporan resusitasi serta menyiapkan transportasi pasien jika membutuhkan perawatan lanjutan. Apakah itu pasien mau dirujuk ke dalam ICU atau keluar rumah sakit yang lebih kompeten. Nah, di sini dokumentasi ini yang bertugas menelepon, kemudian menyiapkan dokumen-dokumen, serta edukasi keluarga apabila memang dibutuhkan perawatan lanjutan.
Selanjutnya, tim Kolbu sendiri tadi posisinya seperti ini. Nanti silakan dari teman-teman boleh seperti apa, dari teman-teman bisa sharing. Ini misalnya pasien ada di tengah-tengah gitu ya, posisinya di tengah tidur. Nah, tim leader ada di sebelah kanan. Karena harapannya adalah bedside monitor ini di sebelah kanan pasien, sehingga tidak mengganggu dari eh, aktivitas PJ-PJ yang lain. Sebelah kanan bisa ditempatkan defibrilator, kemudian troli emergency yang berisi dari alat-alat obat-obatan tadi. Kemudian yang di posisi atas ini adalah PJRW dan breathing. Tapi dalam aplikasinya, misalnya SDM-nya terbatas, apabila leader ini mendouble dengan RW dan breathing, posisinya ada di atas. Nanti yang melakukan DVIP adalah circulation. Jadi silakan bisa dimodifikasi, tapi untuk standarnya seperti ini. Nah, untuk chest compression ada di sebelah kiri, kemudian circulation nanti dia mobile ya, jadi tidak hanya berdiri saja, dia akan mobile, menyiapkan devip, memasukkan obat, memasang infus. Nah, dokumentasi ini yang harus fokus untuk mencatat jalannya proses resusitasi saat terjadi pasien henti jantung dan henti nafas. Begitu. Nah, untuk komponen komunikasi dan koordinasi, ini kita harus terapkan juga masuk dalam standar di rumah sakit, bagaimana caranya mengkomunikasikan atau mengaktifasikan melalui operator. Kalau di rumah sakit kami sih dari unit yang mengalami kejadian code blue melaporkan ke operator yang di sentral, kemudian dari operator ini akan sounding ke tim melalui pengumuman dengan soundingnya adalah code blue di lantai 2 atau lantai 3 pasien dewasa anak-anak. Nah, di sini nanti silakan apakah memang bisa diterapkan dengan sistem ini atau bisa juga misalnya dimodifikasi menggunakan HP kalau memang ada fasilitas atau sarana yang mendukung atau dengan HT. Monggo dari teman-teman bisa nanti menyesuaikan saja. Intinya adalah bagaimana tim Kodbu itu bisa merespon apabila tadi panggilan Kodbu di seluruh area rumah sakit. Nah, ini juga harus dikomunikasikan antar ruangan. Karena misalnya tim Kob ini sudah purna waktu, tidak ikut dalam siaga, tidak masalah. Artinya dia standby di satu unit atau di suatu ruangan yang disebut dengan tim Code Blue Piket. Akan tetapi, apabila memang terjadi keterbatasan dari personel, misalnya, oh SDM perawatnya terbatas kalau memang saya jagakan di Code Blue 4 orang, nanti layanan akan itu bisa juga nanti dimodifikasi yang jaga bisa dikasih tanda. Oh, hari ini yang jaga tim Code Blue ada di bangsal A, kasih tanda bintang. Di bangsal B ada si C, kasih tanda bintang. Jadi waktu ada panggilan, mereka secara serentak akan hadir ke lokasi terjadinya Code Blue. Begitu juga dengan dokter ya sebagai leader, nanti bisa juga kalau misalnya sudah purna bisa standby tidak masalah, tapi kalau misalnya masih include sebagai dokter jaga, disepakati saja standby-nya di mana, cara aktivasinya seperti apa. Untuk komponen transportasi sendiri, ini harus dipikirkan betul, alurnya transportasi ke ruang intensif seperti apa. Bagaimana caranya nanti mengirim pasien yang sudah mengalami ROSC ke ruang intensif. Kemudian juga bagaimana caranya membuat alur apabila harus merujuk ke rumah sakit lain. Karena kita ketahui bersama bahwa dalam mengirim pasien keluar rumah sakit, saat ini kita sudah tergabung dalam sisrut, artinya harus menghubungi secara sistem. Nah, ini juga dipikirkan nanti seperti apa alurnya dari rumah sakit bisa membuat secara standarnya bagaimana. Untuk komponen sarana dan prasarana tersendiri, kalau kita sudah melakukan sistem aktivasi code blue, artinya di dalam rumah sakit kita sudah disediakan sistem tersebut, harus menyediakan ketersediaan ruang intensive care. Nah, ini juga dikomunikasikan juga. Nah, selain itu, untuk troli emergency juga disiapkan. Untuk standarnya memang satu unit atau satu bangsal itu ada troli emergency yang sudah lengkap. Tapi tidak menutup kemungkinan apabila terbatas sarana prasarananya, nanti bisa saja troli emergency ini bisa difokuskan dalam satu lantai misalnya. Kemudian set intubasi juga disediakan dalam posisi yang komplit, misalnya dari set intubasi bayi, set intubasi pediatrik, dan set intubasi dewasa. Karena kita tidak tahu panggilan Kodlu yang akan memanggil tim Kodlu itu apakah pasiennya bayi,
pediatrik atau dewasa. Jangan sampai, makanya tadi waktu panggilan harus diperjelas pasiennya masih anak-anak atau bisa agar set emergency yang dibawa tidak keliru. Kemudian defibrilator ini adalah alat yang wajib dipunyai dalam tim code blue. Nah, apa kita tahu bahwa dalam AH 2020 untuk pengobatan henti jantung yang shockable obatnya adalah hanya defibrilator selain obat-obat yang lainnya. Jadi semakin cepat kita menyediakan defibrilator, harapan hidup dari pasien yang mengalami jantung akan lebih baik. Jangan lupa juga obatan emergensi yang tadi untuk bantuan hidup lanjut disediakan. Nah, untuk obat-obatan ini harus dimonitor secara rutin. Maka kita harus berkoordinasi dengan bagian farmasi karena seringnya akan ditemukan obat emergensi yang lama tidak terpakai tersimpan dalam troli saat surveillance ternyata setelah dibuka expired. Nah, ini tolong untuk teman-teman nanti jika menyimpan obat-obatan emergensi bisa dipastikan kapan untuk monitoringnya untuk dicek apakah masih berlaku atau tidak masa pakainya. Untuk pacemaker, nah mungkin ini nanti bisa juga biasanya alatnya jadi satu dengan alat defibrilasi. Nah, nanti kalau misalnya memang ada bisa digunakan. EKG ini bisa juga didobel dengan alat defibrilasi tadi. Yang terakhir adalah oksigen. Nah, khusus untuk oksigen ini, jika memang setiap bangsal tidak mempunyai layanan oksigen sentral, akan lebih baik jika tim Kodlu ini mempunyai oksigen mobile yang bisa dibawa oleh si tim penolong tim Kodlu yang tidak terlalu besar sambil menunggu adanya tabung yang lebih besar. Jadi oksigen mobile ini bisa masuk ke dalam tas, ada yang kemasannya lebih kecil begitu untuk segera memberikan bantuan hidup. Karena kadang-kadang kalau terjadi di luar area rumah sakit, kita tidak mungkin membawa tabung yang besar untuk diseret-seret. Jadi ini oksigennya harus disediakan dalam satu tas emergensi yang harus dibawa oleh tim Kodlu jika kejadiannya di luar rumah sakit atau di halaman rumah sakit. Biasanya kalau sentralisasi ini dari segi sumber daya manusianya sudah cukup untuk di layanan. Artinya tidak mengganggu perawat atau dokter yang berdinas. Sehingga mereka standby saja nih. Nanti shift pagi ada dokter A, perawat A, B, C. Itu sudah tidak mengganggu layanan. Jadi ada di situ, ada atau tidak panggilan kodlu mereka berdinas. Nah, kalau untuk atap, ini kita bedakan bahwa tim kodlu masih include dalam jaga shift. Ini adalah biasanya diterapkan pada rumah sakit yang mempunyai SDM terbatas. Artinya walaupun SDM kita terbatas, aktivasi kodlu tetap bisa dibuat tim. Nah, nanti ini juga harus disusun penjadwalan. Ada PJ-nya. Siapa sih PJ dari tim kodlu itu yang berhak membuat jadwal dari masing-masing shift-nya. Misalnya ada bangsal anggrek atau mawar atau dahlia. Nanti diambil satu-satu nih. Si pagi di bangsal anggrek yang jaga siapa A dan tim Bougainville siapa yang jaga itu dibuat oleh PJ jadwal tim Hotblue. Jadi terjadwal tugas bergantian sesuai dengan fungsi masing-masing. Akan tetapi kelemahannya adalah apabila teman-teman yang berjaga ini tadi terjadi kredit di layanan rawat inap nih pasiennya sedang penuh ada panggilan Hotblue, ini akan beresiko delay sampai ke lokasi kejadian Hotblue. Nah, untuk langkah-langkah persiapan tim Code Blue tadi, karena kita ada beberapa orang begitu ya, selain dari pimpinan, kemudian ada tim dokter spesialis jantung, kemudian tim leader dokter umum, dan tim perawat selaku eh, tim kompresor, ventilator, sirkulator, dan dokumentasi tadi, kita harus mempersiapkan secara matang, karena ini adalah suatu tim reaksi cepat yang harapannya tim ini bisa datang tepat waktu, gitu ya. Jadi langkah-langkahnya adalah kita harus melakukan pelatihan terlebih dahulu sebagai modal teman-teman yang bertugas, yaitu pelatihan resusitasi jantung paru. Ini berlaku tidak hanya untuk tim Kopdu saja, tapi juga tim primer. Siapakah tim primer? Tim primer adalah seluruh orang yang bekerja di rumah sakit. Siapapun harus kita latih, karena tanpa adanya tim primer, tim Kopdu nanti juga akan menurun tingkat keberhasilannya. Karena sebelum ketemu dengan tim Kopdu, tentu saja pasien-pasien yang mengalami henti jantung akan ditolong terlebih dahulu oleh tim primer. Tim primer ini bisa saja
bukan perawat, tapi bisa saja dari bagian admisi, atau bagian billing, atau justru bapak security, secure parking. Artinya mereka yang bekerja ini semua bisa berpotensi menjadi tim primer atau yang pertama kali menekan korban henti jantung di area manapun di sekitar rumah sakit. Kemudian langkah yang kedua, sebelum kita menentukan alur dan sebagainya, ya kita susun tadi, kita simulasikan terlebih dahulu. Jadi kita simulasikan kodlu. Eh, Bagaimana cara aktivasinya dari pertama kali menemukan korban jantung, kemudian tim primer misalnya dibuat skenario kejadiannya ada di parkiran. Nah, berarti sebagai seorang eh, supir parking di situ bisa melakukan bantuan BHD dulu. Kemudian mengaktifasi pemanggilan tim korpu ini harus disimulasikan. Akan lebih baik jika simulasi ini dilakukan di area yang jauh dari gedung rumah sakit. Kemudian setelah dilakukan simulasi kode, ternyata masih ada temuan, harus kita lakukan evaluasi. Oh, ternyata sistem yang kita buat Mbak Dwi ini, Nur, ya, mohon maaf saya harus pause dulu. Kita mau geser link YouTube-nya ke sebelah Mbak. Jadi ini masih banyak peserta-peserta yang belum masuk, belum bisa masuk. Ternyata meluber ya pesertanya. Jadi kita mau share ke link sebelah. Jadi Bapak oh, Ibu, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Mohon untuk cek grup. Kami akan share link Zoom terbaru, begitu ya. Baik, mari silahkan geser ke Zoom sebelah.